novelnya karya aku gitu ya. Kan ini bukan autobiografi ya. Ini tuh novel aja, fiksi gitu. Terus aku pakai foto aku ya, kesannya kayak beneran beneran tentang aku, padahal nggak juga. Cuman ya nggak juga ya. Padahal ya iya, mungkin nggak tahu, bingung ya gimana ngejelasinnya. Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo guys, balik lagi di Casavella Talks bareng aku Tiwi Casavella. Spesial banget ya, biasanya aku suka ngobrol zooman, tapi kali ini ada yang berbeda karena aku bakal bahas novel baru aku ya. Jadi aku tuh baru nerbitin 2 novel. Yang pertama ada Utopia Gila sama Gejolak Sepi. So aku pengen bedah buku aku, tapi aku nggak mau sendirian dong. Pasti aku pengen ditemenin biar lebih asik juga obrolan kitanya. Oke, di sini ada siapa dirimu? Hai, aku Novita, aku fansnya Tiwi. Oh my god, fans. Jadi Novita ini temen lumayan lama ya, kita satu kuliah juga. Terus kita pernah bikin video sebelumnya tentang make up sambil ngobrol-ngobrol santai juga. Dan Novita adalah orang pertama yang selalu baca buku-buku aku guys. Jadi sebelum diterbitin bahkan dulu kamu udah baca novel aku ya? Dari Terbakar Delusi, terus Serpihan Hasrat yang sebelum direvisi sampai udah direvisi ya. Jadi Novita ini adalah ya pembaca Iya, fans. Gitu. Iya, dan kemarin juga dia udah namatin 2 buku ya. Berapa lama Nov habisin? Aku namatinnya berapa ya? Mungkin seminggu apa berapa hari ya, aku lupa. Gitu. Tapi yang kata kamu 2 jam semalam. Iya ya, yang mana ya? Iya, pokoknya 2 buku ini tuh aku kayaknya namatinnya kurang lebih berapa harian gitu. Dan ada ini tuh kalau misalnya memang fokus bisa 2 jam gitu, karena terbawa, terhanyut dalam kata-katanya gitu. Siap. Nah, mungkin juga sebelum ngobrol-ngobrol aku pengen nanya dulu pendapat kamu. Kamu suka nggak baca buku aku? Aku suka banget sama semua karya-karyanya Tiwi, karena kita tuh kayak masuk ke dalam si bukunya, terus bikin kita tuh kayak otak kita tuh jadi nggak gabut, jadi berhayal gitu. Karena ceritanya tuh memang kadang suka di luar logika gitu ceritanya. Oh my god, di luar logika kayak gimana sih? Jadi cerita-cerita Tiwi itu khas banget ya. Kayak pasti ada cerita cinta segitiga gitu, terus perpaduan kehidupan masa kini, terus hal yang nggak mungkin ada di kehidupan nyata tuh ya bisa dimungkinkan di buku ini, dan mungkin bisa terjadi juga sebenarnya di dunia nyata. Cuman kayak nggak kepikiran, terus pas baca bukunya Tiwi itu kayak kok bisa ya kepikiran gitu, kayak gitu sih. Cuman kayak jadi tiap baca tuh hah gitu. Tapi ini dari 5 buku aku ya, mana sih yang paling kamu suka? Yang pertama kan ada Terbakar Delusi, yang kedua Gulana Rindu, ketiganya Serpihan Hasrat, dan yang kemarin aku nerbitin 2 ada Gejolak Sepi sama Utopia Gila. Aku suka banget sama yang pertama, yang Terbakar Delusi yang versi pertama sama versi keduanya. Emang kamu masih ingat? Itu kan sama aja. Mungkin nggak tahu ya, itu kan ada bedanya juga kan? Beda. Nah terus ini yang fresh banget, yang Utopia Gila ini. Itu favorit kamu? Itu favorit aku. Alasannya? Gitu. Alasannya karena aku ngerasa kayak ada kekuatannya tuh kayak apa ya, 3000% mungkin kalau dari, nggak tahu ya. Ini aku karena mungkin sebagai pembaca dari buku per bukunya. Dan aku juga kalau ngebaca tuh kayak inget Tiwi gitu. Ini kayaknya Tiwi kekuatan buat nulisnya 3000% gitu atau apa gitu. Ada nyawa yang masuk gitu. Aku ngerasain kayak gitu. Curhat pribadi gitu ya, Bu ya, dituangin di buku. Gitu sih. Aku ngerasanya jadi kayak wow gitu. Cuman yang lainnya juga bagus. Cuman kalau misalnya udah baca, karena aku tuh mungkin subjektif ya, karena aku baca bukunya sambil inget-inget Tiwi, apa yang Tiwi obrolin, apa yang Tiwi curhatin, jadinya aku ngerasa kayak ini tuh ya relate gitu. Ini kayak kekuatan Tiwi buat nulisnya tuh ada berapa ribu persen gitu. 3000% itu artinya totalitas gitu Iya, ya maksudnya. Iya sih, nanti lah ya kita obrolin di belakang tentang bukunya. Nah, begitulah. Sekarang aku pengen silakan Bu Nov, pengen nanya apa? Jadi ini aku kan udah bareng sama 2 bukunya ya guys. Ini ada Utopia Gila sama ada Gejolak Sepi.
Nah ini dia covernya, gemes banget. Ini Tiwi aku. banget ya. Jadi Tiwi tuh kamu kayaknya udah pernah pakai cover tuh berapa kali ya? Yang pakai wajah kamu tuh 3 ya? Baru 2 doang. Oh baru 2 doang yang ini. Kenapa sempet ada rasa maju mundur ketika kamu mau ngupdate cover ini? Padahal ini covernya bagus sih menurut aku, kayak ya bagus gitu. Kenapa kamu sempat maju mundur? Sebenarnya sih nggak maju mundur juga, cuman awalnya memang aku bingung ya. Kalau cover tuh mau cover apa? Soalnya aku tuh pengen yang agak dramatis. Kan kamu juga udah baca novel aku yang pertama sampai yang sebelumnya ya. Itu kan 3 novel aku sebelumnya tuh gelap. Terus wanita, karena memang semua tokoh di novel aku itu perempuan. Itu adalah jadi ciri khas aku, gitu ya. Semuanya perempuan. Dari ciri khas, Iya. Balikan lagi Ya, dari ciri khas aku perempuan gitu, terus makanya covernya juga selalu menampilkan wajah perempuan. Cuman kan biasanya juga kita bingung ya mau apa. Akhirnya karena kebetulan aku suka foto-foto ala-ala, makanya aku tuh sempet foto juga. Terus udah kayak gitu ya udah kenapa enggak deh, itu buat cover aja. Cuman memang kemarin itu sempat kayak aduh akunya kayaknya kurang cantik guys gitu ya. Jadi kayak tapi nggak apa-apa lah, is okay gitu. Terus kamu sempet ngerasa kayak aduh jangan-jangan kalau misalnya pakai upload deh, kalau misalnya pakai foto TV rasanya kayak narsis atau gimana, kamu sempet kepikiran kayak gitu nggak? Iya emang udah novelnya karya aku gitu ya. Kan ini bukan autobiografi ya. Ini tuh novel ya, novel aja fiksi gitu. Terus aku pakai foto aku ya, kesannya kayak beneran beneran tentang aku, padahal nggak juga. Cuman ya Nggak juga ya. padahal ya iya mungkin, nggak tahu, bingung ya gimana ngejelasinnya. Tapi memang ya sempat kayak gitu sih, karena kepikiran juga aduh itu ada foto aku, dibilang narsis nggak ya, kepedean banget gak sih gitu. Tapi ya udahlah, is okay aja, nggak apa-apa kan, nggak bisa jadi cover apa gitu, at least jadi cover buat buku sendiri. Karena beberapa penulis juga yang aku tahu mereka ada yang memang menampilkan pakai wajahnya, entah itu dibikin jadi komik atau memang diilustrasiin atau memang yang seperti ini ya, it's okay sih, nggak apa-apa gitu. Nah untuk yang selanjutnya nih Tiu, ini tuh ada 2 buku, menurut aku ini tuh ekspres banget kamu bikinnya, langsung launching 2 buku. Biasanya kan ada berkala gitu kan, ini kenapa langsung 2 buku gitu? Itu karena sebenarnya aku tuh dari dulu suka banget nulis novel. Dari aku S1 loh, dari semester pertama kuliah. Itu kan udah berapa tahun yang lalu, udah 10 tahun yang lalu ya aku kuliah gitu. Jadi banyak banget novel aku sebenarnya. Cuman yang baru diterbitin itu ada 3 kan. Nah akhirnya si novel ini yang Gejolak Sepi ini sebenarnya udah aku bikin dari tahun 2014 gitu. Nah yang baru banget itu adalah Utopia Gila. Karena dari 2014 itu paling aku remake, aku edit lagi, aku ganti nama tokoh, aku panjangin alur ceritanya kayak gitu. Jadi ini tuh udah ada, jadi tinggal nambahin. Dan kalau si Utopia Gila itu aku bikin dari 2021 pertengahan tahun lalu gitu. Nah terus aku finishingnya di tahun ini. Jadi karena memang si novelnya udah ada, terus ya udah deh terbitin 2 aja lah sekaligus gitu. Soalnya novel aku masih banyak yang belum terbit. Kalau misalnya aku cek di folder-folder aku, wah ada berapa lagi tuh, masih banyak. Ditunggu banget ya guys. Dan untuk Utopia Gila sama Gejolak Sepi ini, apa yang bikin kamu jadi kayak yakin bahwa ini harus keluar sekarang? Harus keluar Karena sekarang. banyak kan yang kamu tunda tuh, masih bukan ditunda, kayak kamu drafting dulu gitu. Ini mungkin kamu rencanainnya keluar kapan, kenapa ini keluarnya tuh harus barengan? Karena kalau ini yang terbaru ya, jadi kalau yang Utopia Gila itu karena masih ya masih perasaan yang lagi fresh gitu, apa yang aku rasain. Kerasa banget kan Tiu? Kerasa banget ya, jadi kayak ya aku kan setiap novel aku tuh pasti gak lepas lah dari pengalaman hidup aku ya, apa yang aku rasain, apa yang aku pikirin, pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi, angan-angan aku gitu. Dan ini kebetulan yang terakhir itu kayak mendeskripsikan diri aku banget. Ya udah aku terbitin aja. Sama yang Gejolak Sepi juga karena kan ini temanya tentang insecurity tuh, temanya mirip gitu, sama-sama
tentang sosok yang nggak pede sama kehidupannya, latar belakangnya, yang punya angan-angan terkait soal cinta, kehidupan, quarter life crisis gitu ya, termasuk juga yang lain-lain. Jadi karena mirip juga ya, kalau kamu baca juga kan ada kemiripan-kemiripan kan sisi tokohnya atau latar belakang tokoh yang lainnya juga. Jadi karena mirip ya udah deh barengin aja. Dan ciri dari kedua buku ini itu sama-sama mengangkat tentang insecurity. Terus kayak apa ya, kayak seorang apa ya, kalau yang ini tuh kan yang Utopia Gila ini tuh ibaratnya seseorang yang bukan putri lalu tiba-tiba menjadi putri gitu kan. Ngegendongin banget ya Bu. Nah ini kenapa kamu bisa apa ya, terinspirasi dari apakah, kenapa di dua novel ini mengangkat tentang insecurity? Karena aku rasa apalagi zaman sekarang pasti kita pernah insecure gak sih? Sering Kamu banget. pernah gak sih insecure? Sering banget ya. Nah, aku juga pernah insecure dalam banyak hal. Mungkin ngeliat orang yang lebih sukses, bukan iri ya, tapi kok dia bisa, gue juga harus bisa gitu. Atau mungkin banyak hal tentang kehidupan yang aku pertanyakan juga gitu ya, kok ada yang berprestasi atau apa kok aku enggak gitu. Jadi ya ini tuh memang ungkapan-ungkapan mungkin dari perasaan aku juga gitu. Terus apalagi zaman sekarang, zamannya media sosial, setiap orang juga kadang suka flexing ya. Dan kadang yang ditampilin itu bukan sesuatu yang apa adanya. Kadang-kala cuman yang positif-positifnya aja. Kan kita kalau misalnya lagi galau, sedih, punya masalah, ngapain juga kan di posting di media sosial. Jadi mungkin apa yang kita lihat itu adalah sisi yang baik dari orang lain, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya di balik itu orang itu punya trouble apa sih, punya masalah apa, punya rahasia apa yang mungkin ternyata wow lebih daripada apa yang kita punya gitu. Dan ini juga seperti apa yang aku tahu ya dari teman-teman aku, orang-orang yang aku kenal di media sosial, she atau he looks so good gitu ya berpenampilannya, terus personal brandingnya, tapi waktu ngomong face to face, ngomong berdua, mereka tuh suka cerita hal-hal yang ternyata oh my god, ternyata mereka tuh insecure banget ya, ternyata mereka punya trouble ya, mereka apa ya, jadi kayak aku ngerasa nobody perfect di dunia ini. Jadi aku cuman pengen menampilkan sesuatu bahwa iya kita memang semua insecure, tapi mungkin everybody punya insecure-nya masing-masing. So what gitu. Dan yang diangkatnya tuh di sini menggambarkan perempuan yang punya insecurity tentang fisik ya. Nah, apa sih pesan kamu yang pengen disampaikan kepada orang yang punya insecurity tentang fisik gitu? Dan sebenarnya ya ketika baca buku ini tuh rasanya tuh kayak dihibur banget buat aku yang punya insecurity tentang fisik ya, kayak apakah aku nanti akan mau jadi putri seperti di buku ini gitu kan, yang punya kesempatan tapi kayaknya enggak gitu, tapi jadi kayak kebawa berayal juga gitu. Apalagi di Utopia Gila ini si perempuan ini kan harus menikah dengan orang yang tidak disangka gitu ya, teman-teman harus baca. Dan itu merubah penampilannya juga kan gitu. Nah, apa sih pesan yang memang kamu ingin sampaikan terhadap orang yang punya insecurity tentang fisik, atau mungkin kamu udah bisa ngelawan itu gitu? Sebenarnya iya, kalau boleh cerita tentang insecurity ya, kalau ngomongin fisik ya kadang kita juga gitu nggak sih? Maksudnya bukan cuman kita pengen lihat sama orang, tapi kalau misalnya kita nih suka sama orang gitu, ganteng, cakep, keren, apa segala macam ya, terus kayak ngelihat diri sendiri, aduh gue nya aja kayak gini gitu. Ya sebenarnya kalau menurut aku jadikan insecurity itu adalah sebagai kekuatan untuk kita berubah menjadi lebih baik. Karena ya menurut aku lagi, kalau ngomongin cantik, semua orang juga bisa cantik kalau dia mau effort. Mau effortnya effort kayak dia itu ya belajar, dia spend waktu lebih banyak untuk merawat diri dia, coba mix and match pakaiannya dia juga gitu, terus dan lain-lain. Jadi kadangkala kita jangan selalu terjebak pada insecurity yang kita punya, tapi coba bergerak bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah insecurity itu menjadi kepercayaan diri kita. Dan ini juga udah aku buktiin sih, kadang kan aku juga pernah tuh galau, terus penampilan aku jadi over berantakan banget ya. Jadi kayak, mungkin kamu tahu deh dulu aku kayak gimana. Aku pernah kan dari yang rambutnya panjang, yang dulu sempet kayak anggun, terus tiba-tiba jadi maskulin gitu ya, jadi kayak cowok dan lain-lain. Memang banyak kejadian sih dalam hidup ini, tapi pada akhirnya kalau misalnya mau effort untuk tampil lebih baik ya kita bisa lebih pede sih gitu. Dan kayak ya udah, kita nggak harus jadi orang lain, tapi jadilah versi terbaik diri kita sendiri. Karena
ya kita juga bisa kok mengoptimalkan potensi diri. Jadi yang pengen aku tekankan sih bukan kita harus jadi orang lain, tapi coba tanya ke diri sendiri apa yang paling kita bisa. Kalau bisa nulis ya udah nulis, kalau bisa ngomong ya udah explore ngomong, kalau misalnya bisa apapun gitu hobi ya lakuin aja sampai kita ngerasa puas gitu. Karena kan yang paling membahagiakan itu adalah ketika kita bisa menggali ya apa yang ada dalam diri, dan ya kadang itu menyenangkan gitu. Dan kamu sadar nggak sih di setiap karakter perempuan yang ada di buku-buku kamu gitu, itu adalah karakter perempuan yang pintar tapi punya rasa insecurity. Kamu sadar gak sih? Pintar kan, ini apa, kayak perempuan-perempuan yang ada di apa ya, yang ada di buku-buku kamu, termasuk yang Gejolak Sepi sama Utopia Gila, itu perempuan-perempuannya tuh pintar gitu di bidang akademisi gitu, tapi dia punya rasa insecurity tentang fisik gitu. Nah, yang ingin kamu sampaikan nih, kalau misalnya apa ya, dengan adanya insecurity fisik, padahal kan sebenarnya ya pintar gitu, apa fisik masih penting ya gitu. Sebenarnya mau nggak mau ya, kadang kita dulu pun aku nganggap nggak apa-apa lah jelek, yang penting pintar, atau ya udahlah nggak apa-apa lah jelek, yang penting apa, tapi sebenarnya enggak sih. Kalau menurut aku pribadi ya, fisik punya value, otak juga punya value, jadi semua hal itu punya value. Kalau misalnya kita udah pintar ya udah, bukan berarti kita nggak peduli sama penampilan juga, tapi ya kita tingkatin juga kita untuk berpenampilan lebih baik, karena itu juga value loh. Karena mau nggak mau loh, aku kalau misalnya ngelihat orang pertama kali lihat fisik kan, kita mau apapun ya pasti ngelihat fisik dulu ya. Jadi memang bukan ngerasa harus jadi wah gue harus jadi super cantik, enggak juga, tapi berusahalah untuk berpenampilan sebaik seperti apa yang kita bisa. Dan aku juga masih belajar ya, aku juga ngerasa aduh jauh banget, aku juga suka males kan kalau pengen kelihatan look good, segalanya harus dipikirin kan. Cuman aku juga nggak se-effort itu, cuman aku terus belajar dari waktu ke waktu gimana supaya aku better gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kok kita untuk berpenampilan lebih baik, nggak cuman fisik tapi worldview juga, wawasan kita juga, terus banyak hal yang bisa kita pelajari dan itu luas banget. Nah kalau ngomongin soal insecurity fisik ya, iya aku juga sempat pernah lah insecure atau sering kayaknya ya. Padahal pinter banget ya. Aduh pinter apa ya? Pinter apa ya? Cuman ya kayak gitu sih, maksudnya mungkin karena gini, kadang insecure tuh bukan dari diri kita tapi ada orang yang bilang ya nggak? Masa sih? Iya. Oh iya. Kayak misalnya, Emang ada yang iseng bilang gitu? ya nggak juga sih, ya bisa aja kan. Kayak misalnya nih ada sebuah ada event, ada 3 orang yang misalnya dipilih untuk menjadi pembicara kayak MC kayak atau apa, tapi yang dipilihnya orang lain. Kenapa? Setelah dilihat, oh dia lebih cakep, lebih cantik. Meskipun mungkin keterampilan kita sama, kayak misalnya gini aja deh, ada 3 orang pintar, keterampilannya sama-sama, pengalamannya sama-sama, tapi dari ketiga itu ada satu yang lebih cantik, itu value juga kan, atau lebih ganteng kan. Jadi maksudnya kalau keterampilan memang oke, tapi harus balance juga sama penampilan, apalagi di zaman sekarang gitu. Kalau yang aku lihat seperti itu, tapi tetap be yourself.